Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alwi Sunanovan. Mau mempresentasikan bab 3 dari SIM dengan judul menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau bisa dibilang e-commerce. Langsung aja ya. Jadi e-commerce, apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah perdagangan elektronik yang merupakan penggunaan jaringan komunikasi dari tiap komputer untuk melakukan proses bisnis. Terus e-commerce itu di luar batas perusahaan ada dua. Yang pertama, business to consumer, itu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya itu kayak toko eceran ke konsumen. Lalu yang kedua ada business to business. Itu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada yang menjadi konsumen akhir. Contohnya dari produsen ke distributor. Intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Berikut merupakan unsur-unsur intelijensi bisnis tersebut. Yang pertama ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi di lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya itu ada www.lexisnexis.com. Lalu ada mesin pencari, suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya itu Google. Lalu di sini ada manfaat dari e-commerce. Manfaat e-commerce itu ada 3. Yang pertama, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Kedua itu ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Lalu yang terakhir ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Lalu apa sih kekurangan e-commerce? Nah, di sini ada 2 kekurangan e-commerce dari bidang teknis maupun non-teknis. Dari yang teknis sendiri ada bandwidth, telekomunikasi tidak memadai, lalu ada kebutuhan server khusus, lalu yang ketiga ada aksesibilitas internet yang mahal atau susah bagi sebagian besar user. Dari non-teknis sendiri ada belum terpecahkan persoalan hukum, keamanan, legalitas, dan yang lain-lain. Lalu juga ada kurangnya regulasi pemerintah. Lalu ada kelebihannya juga dari teknologi e-commerce ini. Yang pertama, struktur teknologi informasi yang universal dan mudah digunakan. Lalu ada komunikasi langsung antara penjual dan dengan pembeli. Lalu pelayanan 24 jam. Lalu ada menyediakan seluruh saluran yang berhubungan. Lalu yang terakhir ada mengurangi biaya transaksi. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasi ya. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau bisa dibilang EOS. Istilah yang sering digunakan untuk EOS adalah EDI, Electronic Data Interchange, atau pertukaran data elektronik. IOS, Interorganizational System. Sistem antar organisasi atau IOS adalah kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang disebut mitra dagang atau mitra bisnis. EDI, Electronic Data Interchange. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin pertukaran informasi bisnis. Pada saat ini umumnya dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu menggunakan media kertas. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis suatu perusahaan, tentu akan meningkat pula penggunaan kertas. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah, seperti keterlambatan dalam pertukaran informasi, kehilangan data, yang sekaligus juga berarti menambah beban keuangan dalam perusahaan. Fakta-fakta ini telah menyebabkan ketidakefisienan dalam bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi bisnis. Lalu itu yang ketiganya ada extranet VPN. Ya. Kosong. Nah, lalu ini yang terakhir ada saran untuk keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama itu pastikan ya situs web Anda itu kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel.
Lalu menekankan isi. Lalu keempat, ada sering diperbarui. Kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, unjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Ketujuh, menjadikan internet intuitif. Delapan, berada di lokasi web yang tepat. Sembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Lalu ke-10, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Ya, jadi sekian, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak. Apabila merasa kurang dari presentasi ini, bisa bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawab. Oke? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.